Episode ini akan menjadi sebuah pembuktian untuk mata kuliah entrepreneurship seberapa efektifnya diberikan kepada mahasiswa baru di Stikas Binusada Bali. Dan nanti kita dengarkan cerita-cerita bagaimana alumni dari Stikas Binusada Bali begitu berjuangnya untuk membuat sebuah usaha. Jadi spesial untuk hari ini di Placenta, podcast penuh talenta. Bridging masuk dulu. Jadi di sini di studio Placenta kita sudah kehadiran alumni Stikas Binusada Bali yang bernama Nova. Oke, selamat datang Nova. Ya, siang Pak. Iya, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya bagi penonton di sini. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Nova apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak gimana? Sehat walafiat seperti yang nampak. Iya. Begitu megar. Nova hari ini diantar atau datang sendiri? Datang sendiri. Datang sendiri. Dari mana? Datangnya? Dari tadi kebetulan incat setengah hari yang di Imam Bonjol, jadi sekalian kesini deh. Oke, incat Imam Bonjol. Tapi Sobat Binus belum tahu nih incat apa ini sebenarnya. Oh iya benar. Di Imam Bonjol dan ada satu lagi kan ya. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, jadi Sobat Binus ini adalah alumni dari Stikas Binusada Bali di tahun 2017 ya. Iya. Tamat nurse-nya. Tamat NARS 2017. Tamat 2017 kemudian mungkin masih ingat dengan Kak Putri mungkin. Ini satu angkatan dan kebetulan satu geng juga ya. Satu geng, pernah satu bangku juga. Pernah satu bangku juga. Tapi kemarin nggak ikut ke Jepang? Enggak, saya narusin NARS dulu. Oh iya. Putri? Enggak, kan dia belakangan setelah itu baru dia lanjutin ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita mau mendengarkan nih pengalaman yang sudah dijalankan oleh Nova sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha, entrepreneurs, karena nurse ya, karena entrepreneurs. Jadi usaha apa sebenarnya yang dijalankan oleh Nova? Oke. Ya. Ini nggak ada juga. Agak gantung ya. Gantung saya nggak tahu finishnya di mana, startnya di mana. Gitu Style-nya memang agak gantung gitu sih. Bener. Boleh, silakan Nova. Oke, sebelumnya semangat pagi semuanya. Jadi kita di sini moto semangat pagi terus ya Pak ya. Oh iya di kampus betul, pagi ya. terus pokoknya. Iya, jadi di sini perkenalkan dulu nama saya Nova. Sebelumnya sangat senang sekali diundang kembali ke sini. Berapa tahun ya Pak ya? Kurang lebih 17 berarti. Umpamanya 21, 22, 5 tahun. 5-6 tahun lah ya. 6 tahun. Kangen banget gitu. Paling ke sini minta legalisir gitu. Iya, mantap-mantapnya legalisir ya. Kayak gitu. Terus ketemu dosen-dosen yang baru. Ketemu dosen lama tapi tetap baru loh. Tetap muda gitu ya. Bisa aja. Biar nggak grogi. Ceritanya di grogi nih. Jadi kalau ditanya gimana sih entrepreneur apa sih? Jadi buat teman-teman apalagi buat adik-adik yang nonton gitu ya, jangan sampai dilupakan pelajaran komunikatif elektif yang pertama sama komprehensif komprehensif gitu ya, kayak gitu sama entrepreneur. Itu benar-benar dulu saya waktu pelajaran itu mungkin teman-teman saya yang lainnya ngantuk gitu ya, terus saya tuh melotot tuh. Karena saya dilahirin dari bapak yang bisnis juga sebenarnya. Oh iya? Iya, bapak saya kebetulan jual beli mobil sama motor. Jadi di sana tuh kan gimana caranya muter terus. Karena kan nggak gaji tetap ya. Iya. Besok makan apa kan kayak gitu. Iya, Jadi saya juga warisan mungkin nih otaknya gitu ya ke bisnis. Otak entrepreneurnya udah terbentuk dong. Nah jadi dulu itu Pak Putu sempat ngajarin. Ayo sebentar. Pak Putu siapa? Pak Putu siapa nih? Putu Santika. Iya Pak Putu Santika. Waktu ketua Stikas ya? Iya benar. Waktu itu ngajar entrepreneur waktu itu. Nah itu tuh sempat ngajarin satu kata yang benar-benar saya ingat banget sampai sekarang. Peluang.
dimanapun saya berada, dimanapun saya kerja, itu peluang yang selalu saya ingat. Kerja pun capek iya, baper iya ya kalau tempat Wih, kerja. baper juga. Tapi saya nyari juga peluang, apa ya, ilmu yang di setiap tempat kerja yang saya belum punya. Betul. Misalkan pekerjaan saya jadi perawat umum. Oke, obat saya amati tuh, oh obat ini, obat ini, obat ini. Jadi saya bisa modifikasi ke keluarga atau ke teman atau ke saudara. Terus jadi perawat gigi. Oke, ini alat-alat gigi, ini gigi, ini gigi, ini. Saya tanami terus. Terus jadi perawat kecantikan. Oh kayak gini caranya facial. Oh kayak gini caranya ini. Terus saya gitu dari klinik ini, klinik itu. Sempat saya jadi manajer, supervisor. Terus saya ambil ilmu yang belum pernah di tempat lain kerja kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign, ngumpulin dana. Ilmu-ilmu itu saya gabung, saya kumpulin. Saya kumpulin ilmu-ilmu itu. Terus saya ingat lagi satu kata dari Pak Putu yang selalu bilang, peluang apa ya sekarang? Peluang apa ya sekarang gitu. Jadinya saya mikir pas COVID, orang-orang itu kan males untuk ke medis, takut ke klinik, takut ke rumah sakit gitu kan. Takut nanti ke COVID dan lain-lain. Saya mikir orang-orang ini apa ya gitu. Kok kebutuhannya apa ya kalau nggak mau medis gitu. Oke, di non medis berarti mereka. Non medisnya ini apa ya gitu ya. Mikir lagi saya, searching tuh, baca-baca jurnal kayak gitu, baca-baca apa ya untuk pengobatan yang di luar medis. Akhirnya saya nemu tuh akupuntur, bekam, terapi lintah, kayak gitu-gitu. Iya. Di tradisional pokoknya intinya Pak. Akhirnya saya nyari lah di lembaga yang memang bisa menaungi masyarakat ke bidang tradisional itu, untuk penyihat tradisional. Itu ada di, boleh saya sebutin? Boleh. LKHI, Lembaga Kesehatan Holistik Indonesia. Jadi saya kuliah tuh di sana. Berarti setelah nurse itu lanjut ada pendidikan lagi? Setelah nurse, saya kan kerja dulu. Oh iya, kerja cari pengalaman. Nyari pengalaman. Habis itu dari sana itu dah karena ada peluang itu kan. Menangkap peluang, ternyata ada nih peluang ini mau didaftar. Jadi memutuskan untuk lanjut. Memutuskan untuk lanjut kuliah itu tahun kemarin. Awal tahun kemarin bahkan. Awal tahun kemarin itu saya kuliah di LKHI itu di Bandung, tepatnya di Bogor. Ya di sana. Tapi online saya. Cuman prakteknya ada di sini di Denpasar pusatnya. Gitu ya, benar. Tuh udah kuliah. Akhirnya lulus, baru ya saya terapin. Oh iya, ternyata memang banyak di kalangan dewasa atau orang tua yang memang lebih suka di non medis gitu, kayak bekam, akupuntur, totok wajah, ratus, kayak gitu-gitu. Bahkan saya modif nih dengan medis, karena kan saya background perawat ya. Jadi saya, yang mana ya yang menurut saya ini bagus, atau saya kombinasi kayak gitu, kayak gurah. Kalau di tradisional tuh kan pakai ramuan, betul, gurahnya itu. Jadi saya modifikasi, awalnya pakai NaCl dulu, spooling jadinya. Kalau di medis namanya spooling. Iya, spooling dulu. Kalau di tradisional namanya gurah. Jadi saya kombinasi tuh gurah spooling, kayak gitu. Saya kombinasi tuh Pak. Jadi kayak kalau di kan totok wajah itu kayak facial. Jadi kombinasi saya totok wajah, misalkan anti aging, totok wajah kolagen, kombinasi tuh. Oke, kolagennya berarti berupa ada bahan-bahan kayak gitu. Kayak gitu. Banyak lah Pak, kayak bekam, akupuntur sebenarnya tradisionalnya ada teknik sendiri. Cuman karena saya medis, saya pakai juga modif ke medisnya. Ilmu medis yang sudah didapatkan di keperawatan kemarin. Iya. Kemudian gini, seluruh terapi itu kan sekarang sudah ada dalam sebuah rumah yang bernama RSHC, Rumah Sehat Holistic Care. Jadi ini merupakan owner dan juga foundernya, betul ya? Benar. Dari Rumah Sehat Holistic Care. Jadi bertempat, nih sudah ada di depan saya sini ya. Ada di luar tempat. Ada dua tempat nih, sorry. RSHC 1 di Imam Bonjol nomor 239C, sama di RSHC 2 di Taman Gria 5 nomor 10 Tuban. Sudah ada 2 cabang. Luar biasa sekali, keren sekali. Keren. Ada 2.000 orang ya. 1.000, 2.000. Tapi gini, seluruh terapi itu ada di dalam Rumah Sehat Holistic Care ini.
Apakah ini murni di bidang keperawatan atau mungkin ada terapi lain yang bisa dilakukan sehingga bisa dilakukan juga oleh Nova? Boleh cerita dulu. Lebih ke modif lagi Pak. Jadi medisnya dapat, ke area tradisional juga. Sebenarnya ada pijatnya, cuman saya nggak ambil. Oke, pijatnya ada sebenarnya bisa diberikan, tetapi tidak ditambahkan di dalam RSHC. Berarti ini adalah terapi komplementer, betul ya? Jadi kalau mungkin Sobat Binus belum tahu, terapi komplementer itu adalah terapi pendamping obat. Jadi misalkan pasiennya sudah diberikan obat, baik itu di dokter maupun di keperawatan. Nah, jadi terapi komplementer ini bisa diberikan untuk menambah khasiat dari obat yang sudah diterima. Entah itu nanti mungkin misalkan akupuntur, ataupun acupressure, ataupun di sini bekam juga ada. Lalu maupun totok wajah nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan, betul ya, sesuai dengan diagnosa keperawatan yang diangkat ya, diagnosa keperawatan. Nanti belajar diagnosa keperawatan sama diagnosa kebidana juga nanti ya. Oke. Tapi yang perlu kita bahas adalah bagaimana caranya Nova bisa sampai di posisi ini sekarang. Gimana caranya? Awalnya gimana? Cerita lagi dong tadi. Iya. Sama kayak tadi. Iya. Ya itu udah Pak, lulus dari nurse, kerja. Saya ambil peluang setiap kerja, saya tabung ilmu di setiap kerjaan, tabung ilmu yang belum saya dapat, saya tabung lagi sampai udah tabungan numpuk. Alhamdulillah ada modal, terus saya ambil lagi jurusan yang menurut saya itu peluang di tahun itu sampai sekarang. Langsung deh kayak gitu. Karena saya mikir dulu kan sempat saya workshop kayak kecantikan, kayak infus whitening, VC kolagen itu kan lagi marah-marahnya. Saya juga suntik juga kayak gitu-gitu kan, nyuntikin ke masyarakat. Tapi itu masyarakat ke kalangan muda, remaja, dewasa muda kayak gitu. Bukan ke dewasa tua atau orang tua tuh jarang. Ada tapi jarang gitu kan. Jadi dari sana saya nyari apa ya obat yang untuk dewasa, orang tua gitu. Tapi mereka lebih nggak pengen obat, apa ya untuk kebugarannya gitu. Yaudah jadinya oke, ting gini deh kayaknya yang tepat. Dan ya Setunggara semoga lama gitu ya, panjang umurnya gitu ya. Iya, karena memang di pasaran jarang sekali ya untuk yang bisa menangkap peluang di bidang para lansia ataupun dewasa tua ya. Benar. Dan ternyata itu bagian dari keunggulan di keperawatan juga di Binus ada keperawatan gerontik kan? Iya. Keperawatan gerontik. Jadi semua di keperawatan. Bayi juga bisa, yang lansia juga bisa. Betul, semuanya bisa Ibu hamil juga bisa gitu kan? Benar. Jadi kalau yang nanti di sini di RSHC ini terbentuknya bagaimana prosesnya, itu yang mungkin Sobat Binus perlu tahu supaya nanti bisa gini caranya dari awal ini dulu. Tahapannya gimana sih kalau yang kemarin berjalan di Nova? Kalau saya sih dulu dari relasi. Jadi setiap saya berteman itu kayak menghasilkan kualitas dari temennya itu apa gitu kan. Oke. Jadi setiap ada hasilnya dari ada hasilnya. Jadi dulu Pak Putu tuh pernah ngajarin gini nih, saya ingat. Kalau kalian itu berteman, jangan asal berteman. Boleh berteman ke semuanya, tapi kalian pilih yang berkualitas. Nah, saya ingat banget tuh. Lagi-lagi pelajarannya Pak Putu. Terus saya setiap berteman tuh, orang ini punya ini, gimana ya? Kayak gini gitu. Terus kebetulan saya ada pasien suntik VC kolagen. Dia juga cerita tuh, saya pengen punya ini. Nah, saya tindakannya juga bisa itu kayak gitu kan. Akhirnya kumpulin lagi tuh. Terus ada lagi temen, ini gara-gara COVID nih bangunan saya gini gitulah istilahnya kan, kayak gitu. Kumpulin lagi. jadi pas saya untungnya ada modal, pas lagi ada modal juga, hubungin lah tuh teman-teman yang menurut saya, hubungin dah tuh teman-teman saya. Akhirnya, nah teman saya pasien saya ini dia lebih punya temen yang punya ruko yang nggak dipakai. Jadi teman saya yang punya hunian ini saya keep dulu. Gitu, saya keep dulu. Jadi itu buat tempat yang di Kuta itu Pak. Iya. Itu, jadi semoga saya ada 2.
Oh. Jadi yang pasien saya ini ya orang kaya lah ya Pak ya. Dia punya temen juga pasti orang kaya juga kan. Betul. Biasa kayak gitu kan biasanya. Berarti temennya dia Novo kaya juga berarti. Aduh ya kayak ilmu kayak ini itu nah. Iya kan kaya banyak kan. Habis itu ya udah akhirnya ngubungin lah beliau gitu kan. Saya punya ini oke akhirnya kita rapat gitu kan ceritanya berkali-kali bla 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 Iya, bla bla. iya. Akhirnya ketok palu, oke bikinlah yang biang. Oh, Jadi biang dulu. biang dulu pertama. Biang dulu itu dari Desember, tanggal 13 Desember 13 Desember 2022. 22 kemarin. Itu buka yang biang. Habis itu berjalan. Pertama saya sendiri yang jaga. Pertama saya sendiri jaga 1 minggu. Akhirnya saya kewalahan nih, pasiennya ada kan 2-5 kayak gitu kan. Akhirnya nyarilah saya lagi, dapatlah perawat. Dapat perawat. Habis itu nyari lagi untuk kasir. Tuh nyari lagi perawat lagi dapat gitu. Jadi perawat-perawat ini yang sebenarnya saya pengennya nyari terapis biasa gitu kan, nggak apa-apa. Akhirnya malah dapat perawat-perawat, malah beruntung saya. Iya, lebih mudah ya. Akhirnya udah kayak gitu. Nah teman saya ini yang lagi satu yang saya ceritain tadi yang punya hunian itu juga kosong. Saya calling itu pas waktu akhir Desember. Akhir Desember saya calling nih. Saya calling gimana bla 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 bla. Iya. Akhirnya mungkin karena teman juga kan. Saya dapat lah di area Kuta itu 3 tahun 35 juta. Akhirnya menurut saya wah peluang nih. Itu banget loh 35 juta. Rezeki 3 juga tahun. rezeki juga kali ya. Untung-untungan. Yaudah akhirnya saya ambil terus modalnya itu saya buat ke RSAC aja. Nah jadi yang di Biang itu kan rumah facial sama rumah sehat. Saya jadiin satu. Jadinya karena RSAC kan belum karena kan RSAC nggak ada facial. Iya. Tapi ada totok wajah. Totok wajah. Totok wajahnya saya kombinasikan ke facial. Apa bedanya totok wajah dengan facial? Kalau totok wajah itu hanya penekanan di area titik-titik yang untuk stimulasi kolagen, nanti aging kayak gitu. Oke. Cuman titik-titiknya aja. Tapi kalau facial kan memang ada tindakan. Yang ultrasound, yang AHF, galvanik kayak gitu-gitu Pak. Oh gitu. Jadi ada saya, tambahannya ya. jadi yang di RSAC itu saya kombinasi. Habis totok wajah, habis itu baru tindakan facial. Tetap namanya totok wajah tapi sebenarnya facial, kombinasi. Habis totok wajah facial gitu. Iya. Akhirnya ya ada juga gitu ya. Jadi RSAC yang di Kuta mulai dari 1 Januari. Buka 1 Januari kemarin. Itu belum sebulan loh dari yang 13 Desember kemarin. Makanya itu terus Februari kemarin itu dari Puskesmas Denpasar visit ke tempat saya yang di Mambunjol. Itu juga sempat juga itu udah pengen kerja sama juga. Terus yang di Kuta juga gitu dapat visit dari Puskesmas yang di Kuta kan. Itu malah saya nanti akan dikasih 1 ruangan buat saya nanti untuk pelayanan komplementer ini setiap hari Jumat Sabtu siang sampai sore. Puskesmasnya minta? Ya, Puskesmas Kuta yang minta. Gitu, sama kemarin sama salah satu rumah sakit di Ubud minta saya karena saya nggak bisa, jadi saya kasih rekan saya, plus dikasih mes di sana. Gitu. Wow. Makanya ini peluang. jadi buat teman-teman nih. Benar Jangan diragukan gitu, jangan kadang kan orang mikir, aduh apa sih tradisional gitu kan, apa sih ini. Tapi itu bisa buat kita peluang ke depan ada gitu. pasarnya ya. Ada pasarnya, apalagi buat teman-teman di BINUS kan perawat dan jadi kita sudah punya basic. Kalau Pak Putu bilang punya value gitu kan. Punya value, kita harus punya value. Ngapain kita hidup kalau nggak berguna buat masyarakat kan gitu ceritanya. Jadi kita introspeksi diri aja deh gitu. Harus berguna. Kita introspeksi diri dulu, duduk tuh diem. Apa kelebihan saya ya? Kadang kita nggak ngerti kelebihan apa, tapi orang lain yang ngasih tahu. Iya. Kamu benar. gini loh, kamu ini loh, ngomongnya gini loh, public speakingnya gini loh kadang gitu. Udah saya modifin aja. RSAC kalau nggak ada orang yang pinter public speaking untuk nge-hire orang, untuk buat jalanin bisnisnya ya nggak susah bisa juga. Marketingin susah juga, kayak gitu kan. Makanya jadi ilmu saya yang kemarin kerja tuh saya kumpulin dah di sini. Jadilah RSAC. Tepuk tangan. Keren banget. Mantap. Jadi hikmahnya adalah perbanyak teman. Benar. Kaya.
Enggak. Enggak ya. Jadi perbanyak rekanan ya. Rekanan, Kita punya relasi. semakin banyak relasi, semakin besar juga peluang kita untuk bisa membuka usaha. Entah itu nanti buka usaha secara pribadi ataupun berkelompok bersama teman-teman ya. Contohnya sudah jelas nih di sini dengan Nova bergabung bersama teman-teman membuka usaha. Nah, kemudian dari tahapan ini mulainya dari mana untuk membuka RSHC-nya? Awalnya izinnya kemana, gimana alurnya? Oke, yang pertama pastinya kuliah itu dulu. Saya sponsor jadinya tidak saya. Jadi ada asosiasi, teman-teman di sini bisa pilih entah LP3I atau PBI atau LKHI atau yang lainnya, banyak banget asosiasi penyiar tradisional. Oh, berarti harus ikut itu dulu. Iya, karena untuk ngeluarin ijazah istilahnya Pak, pelatihan atau gitu. sertifikat. Berarti istilahnya sebagai SIM-nya ya? Oke. Kayak kita tuh STR sama ijazah perawat kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak udah dapat kayak gitu, nanti kita dapat rekomendasi nih dari asosiasi. Berhak nggak nih anak nih buka praktek gitu. Oke. Udah dapat 2, dapat ijazah sama sertifikat asosiasi dari rekomendasi dari asosiasi. Langsung kita ke domisili setempat. Maksudnya kita ke kayak klien untuk dapat surat domisili bahwa kita memang tinggal di sana. Gitu. Terus yang keempat bikin STPT. Tapi sebelum bikin STPT kita minta rekomendasi dari puskesmas. Oh, puskesmas setempat Untuk ya? visit, untuk visit ke tempat layak atau tidak, kayak gitu. ya. Alat-alatnya oke apa enggak, ya gitulah, cocok apa enggak. Terus habis itu baru kita ke pusat pemerintahan. Kalau yang di Badung di Puspem, yang Denpasar yang ada di Lumintang itu, Oke. kayak gitu. Jadi mintalah ke sana gimana persyaratannya, udah. Gitu aja, nanti turunlah STPT, Gitu aja. gitu aja. Lama nggak? Kalau yang lama itu dari ininya pusat pemerintahan, karena kan harus ada Oh iya, ada birokrasinya ya di sana ya. ada sistemnya kayak gitu. Oke, berarti estimasi sebulan itu sudah bisa running. Kurang lebih. Bisa. Oke, nah misalkan ini sebenarnya kan terapi komplementer ini bisa dilakukan juga oleh orang umum, artinya bukan di Bisa. bidang kesehatan ya sebenarnya ya. Jadi kalau tinggal mengikuti pelatihannya bisa melakukan akupuntur kah? Bisa apa tadi gurah, bekam. Nah, cuman ada bedanya. ada bedanya. Ada bedanya. Nah, saya kan sudah kuliah medis ceritanya. Perawat. Jadi kan saya punya modal untuk mengkonfidenkan orang ke saya. Benar. Bedanya saya sama si orang ini yang baru pelatihan. Iya. Tapi saya orang medis, jadi orang lebih oke. Saya lebih confident nih untuk kesana kan gitu. Benar. Jadi modal banget itu masuk medis itu modal banget. Ini menjadi poin utama nanti ketika membuka terapi komplementer untuk dari perawat maupun bidan ya. Benar. Jadi value tersendiri untuk Banget. di posisi ini. Benar. Wah, berarti ibaratnya jadi lebih mudah ya. Karena kita sudah tahu ilmunya. Benar. Kemudian tinggal melengkapi dengan sertifikasinya sebagai syarat. Sudah bisa jalan. Sudah bisa jalan. Makanya waktu kuliah baik-baik didengar dasarnya. Semua Baik-baik. apalagi perawat kan semua teorinya kan masuk semua Pak. Betul. Ke lansia, ke bayi, ke itu. Nanti pas sudah kerja baru tahu, oh ngapain dulu saya nggak fokus ke sini. Ujung-ujungnya saya nyari pelatihan lagi. Ujung-ujungnya saya ikut workshop lagi sebenarnya itu untuk belajar. dapat di kelas ya. Iya, padahal sudah dapat di kelas kayak pijat bayi kayak gitu tuh kan. Bener. Kita sudah dapat sebenarnya di kelas. Iya. Cuman lupa gitu kan. Jadi ikut lagi workshopnya. Ujungnya ini kan udah pernah, malah lebih teorinya lebih banyakan yang waktu kita di kampus kan. Udah makanya lebih detail ya. itu kuncinya. Jadi nanti pas setiap teori disimpan. Bener, disimpan di videoin dulu pas itu ya. Sama gini berarti kalau nanti pada saat praktek itu apakah Nova turun langsung atau sudah punya staff atau Oke, apa aja? kalau yang di Mambonjol udah ada 3 sebenarnya. Cuman kemarin karena temennya ada yang lebih baik mungkin ya, itu resign 1, jadi tinggal 2. Kalau yang di Kuta masih saya sendiri karena masih sebulan kan. Saya nggak berani, namanya usaha kan harus diemong dulu ya Pak ya. Asik. Digempu gitu Iya, kan. iya, Saya nggak berani lepasin handle dulu ya sendiri. Gitu. Oke, berarti dari yang di Tuban ya, Yang di Tuban masih dipegang sendiri oleh Nova. Kalau yang di Mambonjol sudah ada Mambonjol staff. sudah ada staffnya. Berarti kedepannya rencananya akan buka lagi. Semoga. Minta doa mungkin kerja sama Pak Prat ya. Asik, boleh.
sebelum investor turun nih, Iya, investor iya. tuh kan harus tahu Iya. modalnya berapa untuk sampai running nih. Ya, kalau saya berbicara bisnis itu mikirnya itu ke depan. Istilah kayak gini. Saya mau bisnis buka ini, saya mikirnya bukan 1 tahun hidup, tapi 2 tahun. Jadi saya kalau sewa toko nggak mau 1 tahun, 2 tahun minimal atau 3 tahun. Karena saya berpikir kalau saya 1 tahun nih nyewa toko, saya hanya mikir gimana untuk extend. Gimana untuk perpanjang bayar rukonya. Bayar rukonya. Tapi kalau saya ambil 2 tahun minimal, berarti saya mikirnya sekarang untuk ngembaliin modal, tahun depan untuk extend. Kayak gitu. Jadi ke sana. Jadi kalau misalkan masih punya modal minim, tunggu dulu. Tunggu dulu sampai bisa kita sewa toko 2 tahun minimal. Kayak gitu. Baru nanti pelan-pelan lah bahan bakunya, alat-alatnya kayak gitu. Jadi kita bisa gitu Pak untuk 1 tahun ini mikirin oh ya modalnya, balikin modal dulu. Iya, benar. Tahun depannya baru kita extend untuk mikirin perpanjangan kontrak kayak gitu. Kalau 1 tahun modal kamu sedikit, nyewa toko setahun, akhir tahun mikir lagi ngutang bisa-bisa nanti. Keok malah Iya, kayak gitu. Jadi berapa? Kurang lebih berapa ya Pak ya? 100 lah kurang lebih. 100 itu berarti dengan Sewa toko. Karena kalau yang di Tuban kan murah ya Pak ya. Oh iya yang 35 juta 3 berarti tahun. kan 1 tahunnya berapa itu? 1 tahunnya saya dikasih 15, 12 sekitar belasan. Masih belasan, 15-an lah anggap ya. Anggap kan 3 tahun 35. Kalau modal dari alat-alat sendiri kurang lebih yang di Kuta 20. Kurang lebih ya. Saya lupa berapa perinciannya, kurang lebih bulatnya itu 20. Iya, estimasi aja. 20 sekitar segitu. 50 lah anggap yang di Kuta. Di Kuta. 35 lebih 60 70. 70 untuk yang di anggap Kuta. 70. Kalau yang di Denpasar yang di Membonjol karena saya kerja sama 3 orang, saya alat-alatnya aja itu 15 ya sama sih Pak 15 tapi nggak usah sewa kan saya. Iya, Jadi 100 lah anggap 100 kedua tempat itu. Kayak gitu. Sudah dapat 2 tempat 100 jadi ya. Dapat 2 Untuk Nova pada skema dengan itu ya. Iya. Kerja sama dengan teman ya. Oke, berarti satu lokasi setidaknya 50 sampai 70 itu bisa lah ya. Tergantung juga lokasi prakteknya nanti ya. Benar. Tergantung kerja sama orangnya juga ya. Semakin banyak juga temennya juga semakin banyak investornya ya. Karena dulu saya sempat egois kan Pak mikirin, saya mau usaha bulat hasilnya saya sendiri. Gitu kan. Saya sudah coba usaha apapun, UMKM apapun, bikin basreng, bikin teh kayak gitu. Yang saya kerjain sendiri. Biar hasilnya bulat untuk ke saya. Tapi saya capek. Saya capek sendiri, rugi-rugi sendiri. Untungnya juga tipis gitu kan. Gitu. Tapi setelah saya belajar untuk bekerja sama dengan orang, investor kayak gitu kan. Waktu itu ada 4 orang mau invest saya. Oh, 4 orang. 4 orang tuh mau ngasih 200, ngasih 300, ngasih 100 kayak gitu. Lalu? Saya nggak jadi sama mereka karena saya pelayanan sendiri istilah kayak gitu. Saya tindakan sendiri kan. Saya ngelakuin sendiri. Kalau yang sama yang ini, yang sekarang ini, mereka mau bareng-bareng gitu, ngerjain bareng. Pure investor lah yang 200 juta itu ya? Iya, pure, cuman ngedanain. Saya mau bikin ini kayak es krim yang sekarang lagi booming itu, ada juga yang mau injek ke saya. Ini lagi booming, yang malaikat pertokoan setiap pertokoan. Itu ada juga saya Pak. Saya kemarin dikasih dana sekian ratus juta buat bikin itu. Saya disuruh ngelola. Berarti harus ada ruko kosong dulu. Ruko kosong dulu, biar ada malaikatnya. Kayak gitu. Ada juga yang mau ngasih 100 buat bikin apotik. Ada juga yang mau ngasih 300 kemarin bikin klinik di Nusa Dua, kayak gitu. Banyak saya suruh ngelola. Saya suruh ngelola. Tapi setelah saya pertimbangkan ke depan sama bahan modal dan lain-lainnya itu kurang untuk ngegaji karyawan. Otomatis saya itu besar juga ya. Karena karyawannya bukan karyawan yang tidak bergelar kan. Benar. Kayak apoteker gitu kan, kayak klinik, dokter, perawat, bidan kayak gitu. Itu paling nggak kan UMR gitu kan Pak. Saya keok di sana perhitungannya, ya udah nggak usah. Nah tapi kalau sama yang sekarang kita bertiga itu sama-sama mikir, rugi mikir bareng, ini mikir bareng kayak gitu turun. Jadinya saya ya udah pilih sama yang ini. Oke, lebih worth it lah ya dengan kondisi itu. Nah, ini kan berarti masih berjalan 2 bulan ya? Anggap 2 bulan. 2 bulan dan yang sebulan juga.
kondisi kunjungannya bagaimana? Kunjungan masyarakat. Iya, kalau yang di Biang, yang di Imam Bonjol itu lebih ke facial. Oh, facial. Facial. Menu favoritnya facial. Menu favoritnya facial. Berarti ibu-ibu. Enggak, bapak juga. Oh iya. Bapak-bapak juga. Ih. Oh, jangan salah. Pak. Kenapa jadi begitu ya? Enggak. Boleh dong facial nanti Pak ya. Lebih facial, apalagi sekarang ada promo 50.000. Wah. Jualan saya kan. Boleh. Ada promo nih serius. Ada promo. Sampai kapan? Sampai 1 bulan. Februari sampai Maret sebulan kan. Maret. Ada promo. Sampai Maret. Akhir Maret. Akhir Maret. Oh, boleh nih. Sama 5 in Glow itu 150. Jadi 6 tindakan dijadikan 1. 5 tindakan dijadiin 1, sorry. Oh. 5 in Glow. 5 in Glow. Jadi kusem-kusem nih, baru datang langsung kinclong gitu kan. Di Itu 150 aja. 150 aja. Facial juga 50.000 aja. Karena kan kita butuh, Pak. Kita Benar, apalagi kan udah generasi kulit ini kan, Iya. apalagi capek gitu kan, kita harus relax. Betul. Kayak gitu. Tapi saya belum pernah facial. Harus. Bisa lah itu ya Ada nggak dibicarakan. sih? Yang gratis ya maksudnya. Oke, berarti facial yang paling favorit di sana. Yang di Imam Bonjol. Sehari 1 hari pelayanan, kira-kira ada berapa kunjungan? Paling sedikit paling 2 ya, paling sedikit. Paling sedikit. Paling sedikit. Paling rame. Paling rame berkeluarga biasanya 10. Sepaket keluarga gitu ya. Iya, sepaket keluarga. Naik 2 mobil gitu, anaknya gini. Jadi yang anaknya spuling gitu kan telinga. Kan biasa telinga sekarang kan pakai katembat ya Pak ya. Kan itu nggak boleh ya. Jadi spuling telinga. Ada yang kebiasaan di komputer gitu, spuling mata. Satunya bekam akupuntur, ibunya facial kayak gitu. Widih. Ada tuh pakai keluarga. Enggak ada sih benernya, cuman kita rinciin. Bisa kita kasih rinciin. komplimen nanti Iya, kan. benar. Iya. Bisa gitu. Di sana kan jalurnya agak Jalur cepat. cepat kan ya? Imam Bonjol Utara. Berarti Samping ntar label jangan deh. ya berarti effortnya juga harus besar juga untuk Iya, bisa marketing. orang-orang tahu bahwa ada Benar. Makanya RSAC di sana kan. di sana makanya setiap 1 bulan kita ganti spanduk. Yang di Imam Bonjol. Setiap 1 bulan kita ganti spanduk. Ada spanduk. Kita ganti spanduk untuk promo kan. Macam promo tiap bulan Iya, ya. promo setiap bulan. Kalau spanduk besarnya itu juga 3 bulan sekali kita ganti. Jadi kita ada budget untuk sponsor. Setiap bulannya berapa. Budget untuk sponsor, budget untuk ini berapa gitu. Oke, berarti nanti kalau BEM atau Hima cari sponsor sana bisa? Boleh bisa dibicarakan Boleh, itu. bisa ya? Ya voucher gitu kayak kasih. Bisa dibicarakan itu. Bisa dibicarakan nanti komunikasi ya. Lalu kalau paling ramai hari apa sih biasanya? Kalau Sabtu. ini? Oh, Sabtu ya. Sebenarnya hari Minggu banyak mau, cuman kita masih tutup Minggu. Oh, hari Minggunya tutup. Oh, berarti Senin sampai Sabtu aja. Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 6 kalau yang di Imam Bonjol. 9 sampai jam 6. Lalu kalau yang di Kuta? Yang di Kuta dari kemarin Desember itu dari jam 5 sampai jam 10. Tapi mulai besok karena saya sudah full di yang di Kuta, saya tinggalin karyawan saya sudah pintar-pintar di situ, staff saya istilahnya kayak gitu ya. Iya. Jadi saya fokus yang di Kuta bisa dari pagi sampai subuh pun bisa. Wede. Sampai subuh bisa dilayani tuh. Iya, berarti 24 hour. Iya, karena kan tinggal di Kuta juga kan. Oh gitu, lo Jadi, dekat lah aja ya. 24 jam kecuali tutup. Iya bener, kecuali tidur. Oke, kalau di yang di Kuta favoritnya apa menunya? Akupuntur sama bekam. Itu kalau bekam kan sebulan sekali. Kalau bekam sebulan sekali. Kalau akupuntur tergantung tindakan. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, tergantung keluhan maksudnya. Tergantung keluhannya ya. Tergantung keluhan-keluhannya apa. Gitu. Oke. Bekam sama Akupuntur itu rutin. Rutin. Itu pasti ada. Iya, kalau misalnya dia udah merasakan manfaatnya pasti akan datang terus ya. Oke. Gitu. Mungkin nanti perbedaannya antara terapis dengan yang memang basicnya adalah perawat adalah nanti mampu melakukan komunikasi terapeutik ya. Sama modifikasi ininya ya. Iya, terapinya. Terapinya. Jadi itu ya akan menjadi keunggulan nanti ketika kalian buka praktek. Benar. Ini contohnya. Contohnya ya udah bisa komunikasi terapeutik, udah terapinya dapat sudah legal juga, sudah bisa dilakukan, izin juga sudah ada. Jadi luar biasa. Berkat kampus siapa dulu ya? Kampus yang mana nih? Ya gitu.
Oke. Nah, lalu kalau untuk nih, ini kan sudah berjalan hampir 2 bulan ya. Tentu sudah ada pembukuan nih ya, pembukuan nih. Ini agak-agak dikit ke teknis nih. Iya. Nanti kalau Oke, mau oke. boleh share silakan. Boleh, 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 boleh. Apakah sudah mencapai target? Belum, pastinya. Belum. Oke. Belum pastinya. Kalau yang di Imam Bonjol itu kan kita lebih ke marketing dulu kita utamain Oh kan. iya benar. Karena kan kita bersaham, istilahnya kan saham. Hmm. Kita tonjolin bukan hasil uangnya dulu deh. Yang penting jalan dulu, panjang umur dulu. Karena kan bertiga Oke. gitu. Setuju, Terus setuju. kalau yang di Kuta itu karena saya sendiri, saya bisa ngitung. Tapi saya malu hasilnya. Iya. Gitu. Kalau yang di Kuta itu 2 minggu ya, dari Januari ya. 2 minggunya itu 5 juta. 2 minggu. 1 bulan kemarin itu dapat 11 Januari kemarin. Terus Februari sekarang itu minim masih karena kan tanggalnya 28 ya. Oh iya. Itu 7 masih. Oh ngaruh ya tanggal panjang. Ngaruh Pak. Ngaruh ya. Ngaruh. Oh, Udah, oke. itu masih 7 masih saat ini gitu. Oke. Kalau untuk balik modal ya belum Pak, karena kan kita ada benar. BHP kan, Iya. bahan habis pakai kayak gitu, sewa dan lain-lain. Ya untuk menuju BEP break-even point-nya tentu memerlukan waktu lebih panjang ya. Tapi setidaknya target per harinya itu ngambilnya target per hari atau per Saya bulan? Mingguan. mingguan Oh, target per minggunya tercapai dalam rentang waktu ini. tercapai. Saya dulu karena saya ngitung-ngitung kan, dalam 1 tahun saya harus dapat segini gitu kan. Betul. Jadi 1 bulan itu saya nargetin 1 minggu tuh 2 juta pertama. 1 minggu harus ada 2 juta karena kan kecil ya, masih yang di Tuban. Karena kecil yang di Tuban saya targetin 2 juta. Terus alhamdulillah 1 bulan lolos. Lebih malah 1 juta. Iya. Terus itu bersih ya, bukan kotor. Iya bersih itu udah bersih. Bersih. Bukan kotor, itu segitu. Terus yang Februari karena bahan-bahan yang Januari habis kan, jadi kita Iya harus pengeluaran untuk itu. pengeluaran dulu kayak gitu. Ya udah jadi segitu, jadinya loss masih yang di Februari belum. Jadinya kalau belum target tuh saya mikir apa ya, gimana ya caranya kayak gitu. Kayak ini kan akhir kan pembukuan, jadi saya ada admin sendiri untuk nge-manajemenin kan. Itu udah, jadi kalau udah Bu ini gini, waduh pusing dah saya gitu. Pusing dah. Ini gimana caranya, berarti bulan depan kita harus ngerapel, harus lebih menutupin Februari kemarin. Kayak gitu. Targetnya 2 juta per bulan. Kalau Per minggu. per minggu. Kalau yang di Imam Bonjol beda lagi. Kalau itu hitungannya kan karena kita saham. Kalau saham kan hitungannya kita target 1 bulan 50 juta kan gitu. Karena kan 3 orang kayak gitu. Teman ya masih belum segitu sih Pak. Cuma kayak masih gitu. Kan belum penuh 2 bulan juga. Belum penuh 2 bulan. Tapi paling enggak angka 10 tuh ada. Kalau dari hitung-hitungan nih, kan sudah pasti sudah mempersiapkan tuh. BEP-nya kapan? Berapa running berapa tahun? Ya kalau saya harapkan kan pasti bertahun-tahun ya. Kalau yang saya harapkan. Cuman kalau hitungan yang di Imam Bonjol sih, karena kita nggak mikirin sewa toko. Oh iya, benar. Sampai kita capek gitu istilahnya. Sampai kapan kita lelah gitu istilahnya. Karena kita nggak mikirin sewa toko, nggak mikirin apa. Karena itu punya kita sendiri-sendiri kan. Tokonya punya temen, ini kayak gitu. Iya. Kalau yang di Kuta 3 tahun. 3 tahun. Kan kita per 3 tahun kita harus tahu hidup nggaknya nih gitu. Iya. Kalau dari perhitungannya kira-kira balik modalnya tahun keberapa? 2 bulan udah lah. 2 bulan udah. Kalau untuk bahannya ya, bahan habis pakai sama alatnya 2 bulan udah. Kalau keseluruhan? 6 bulan paling ya. 6 bulanan? 6 bulan paling ya. Oh 6 bulan itu udah? Hitungannya udah BEP itu waktu itu? Udah. Hitungannya paling pastinya udah. Kurang malah Pak jadinya. Iya sih. Paling 5 bulan udah lah paling. Saya 1 bulan anggap kan kayak kemarin dapat, kita bulatin 10 ya udah. Karena yang di Kuta kan 70 aja, 60-70 kayak gitu udah. Cuman ya kita kan balikin lagi ke modal. Benar. Karena hasil, kalau usaha itu kan hasil awal nggak bisa kita cerna harus diputar dulu. lagi. Diputar lagi. Bahkan sampai 1 tahun. Berjalannya lebih cepat. Bahkan sampai 1 tahun. Iya. Basicnya, ini background aja perawat nih sebenarnya.
Iya, zaman sekarang nggak bisa pure Iya, perawat iya. aja. Makanya, Harus belajar lagi ilmu yang lain. bener. Apalagi sekarang kan banyak ya online ini. Itu Betul. harus benar-benar harus dikuasai. Iya. Karena sampai kapan kita mau kerja sama orang? Ini buktinya kerjanya udah kerja sendiri ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang ini kan buka usaha sendiri, tentu ada sisi di mana merasa sulit untuk mendapatkan target, di mana ada juga targetnya sesuai. Belum lagi yang bekerja sama dengan temennya. Tentu ada problem-problem. Pasti ya. Masalahnya apa? Biasanya yang sering muncul. Kalau yang untuk kerjasama ya. Yang kerjasama dulu deh. Kerjasama. Kalau untuk kerjasama paling ya sepele lah, paling masalah kayak sponsorship kayak gitu, sponsor marketing ini tuh. Misalkan saya pengen warna apa, dia pengen warna apa, kayak gitu aja deh, simple iya, dari sana. ngobrolin warna. Karena kan 3 kepala ya. Iya benar. Karena 3 kepala jadi harus nyatuin nih. Kayak gitu aja sih. Kalau masalah keuangan sih enggak. Untungnya. Berarti branding gininya ya? Iya. Branding produknya. Oke. Kayak gitu. Masalah apa lagi? Apalagi ya udah itu aja sih paling masalah kayak gitu-gitu aja, spanduk kayak gitu-gitu, paling marketing aja lah. Masalah ke marketing aja paling yang Sebenarnya itu masalah kecil lah ya. Cuman kan dampaknya bakal jadi berantem kalau kita nggak ada ini kalau nggak kan. bisa mengelola ego. Iya. Gitu. Biasanya siapa yang gini menengahi? Kita sendiri aja, Sama-sama legowo aja, yaudah gitu gitu aja. Nah, kalau yang sendiri gimana? Kayak sendiri paling kejam sih Pak, kejam praktek jamnya. Karena kemarin kayak ini, dari kemarin karena saya incas masih di Imam Bonjol kan, paginya kemarin udah ada 3 pasien nunggu. Kayak tadi tuh 4, bahkan satu keluarga kan 4 tuh nunggu di depan, tapi karena saya tutup kan nggak bisa besok, tapi kadang nggak datang. ya begitu dah, paling jam praktek. Mungkin mulai besok kan full saya udah yang di Kuta. Oke. Mungkin bisa. Kalau di Kuta itu berarti yang sebelumnya berjalan by appointment? Enggak, dari jam 5 sampai malam. Dari jam 5 sampai malam. Itu dari Januari. Dari Januari sampai Februari. Gitu. Mulai besok saya udah nggak incas, baru bisa full. Gitu. Full time ada di Kuta. Berarti nanti ada rencana nambah staff lagi, perawat? Mungkin yang terapis di Imam Bonjol kan, karena di Imam Bonjol itu 3 ruko, 1 ruko 3 lantai. Jadi rencana kita sih mau ambil dokter spesialis kulit kelamin sama psikolog di sana. Kita apa? Kalau psikolog tuh karena kemarin, jadi pasien-pasien kita tuh banyak yang curhat gitu. Kayak kemarin aku puntur gitu, curhat masalah promil itu sampai stres. Ya kita butuh psikolog dong kayak gitu-gitu. Jadinya ya itu kan bisa juga peluang. Iya benar. Kayak gitu. Mumpung dia sampai tahap itu dah. Habis ini aku bisa berkunjung ke. Bener kayak gitu. Itu kan peluang juga. Iya benar. Dan itu nggak 1-2 orang, banyak. Banyak kayak gitu. Pas lagi facial dia cerita begini begitu. Peluang kan, jadi ke tukang cukur aja ngobrol kan ya? Iya kan. Psikolog kita cari psikolog. Kalau dokter kecantikan itu kan memang khusus kan, karena kita ada facialnya, kita mau nambah alat yang besar-besar gitu kan. Jadi kan khusus butuh ada dokternya. Betul. Jadi harus ada dokternya. Kita mau nyari itu. Berarti akan membuka klinik kecantikan akhirnya. Soon. Ini rencana memang yang di Imam Bonjol saya mau buatin klinik. Arahnya ke sana juga. Mau kita bikin klinik, rencana nanti mau datengin dokter gigi, dokter umum juga. Oke. Gitu. Iya, one stop. Masuk apa jadi istilahnya? Masuk shopping lu sama masuk klinik. One stop treatment. Oh iya, one stop treatment ke sana ya. Berarti ada rencana juga buka anti krim-kriman gitu? Sudah, kita sudah kerjasama tapi belum makelan sendiri. Masih kerjasama sama PT Estetico, mereknya Be White. Ya sponsor juga nih sih. Saya nggak tahu sih. Masuk deh. Iya, siapa tahu mau mampir sini cerita di sini gitu kan, nongol gitu kan. Bisa aja. Biar tahu produknya kan. Iya, kita sudah kerjasama. Oh, berarti sudah ada produk krim itu? Sudah. Sudah ada semua itu, kita sudah ini tuh alat-alatnya. Dan kebetulan karena memang itu lagi
kemarin-kemarinnya saya kerja ada di kecantikannya. Oh iya. Peluangnya saya tahu di mana PT-nya, di mana limbahnya, iya, di mana krimnya, nah benar. itu. Ya udah, tuangin. Oke. Makanya setiap kerja itu jangan capeknya aja, tapi peluangnya yang diambil, Betul, harus ilmu. dilihat. Ilmu-ilmunya yang paling penting kan ya. Ilmunya ditabung, semuanya ditabung. Mm-mm. Gitu. Oke. Nah di RSHC Mm-mm. kan setiap terapinya ada berbagai macam terapi nih disediakan. Ada bahan-bahan khusus nggak yang digunakan sepanjang terapi ini? Minyak aja sih, Minyak minyak zaitun. zaitun. Oke. Lagi Kita- ada lagi. Sama yang paling jarum akupuntur sama Ah. kopnya kayak gitu. Oke. Lalu kalau misalkan di sini kan ada saya baca ratus. Ratus, oh ya. Ratus itu apa? Ratus itu untuk detoksifikasi kewanitaan. Apa itu? Jadi kayak ngilangin keputihan, Oh. bau, kayak itu kayak diuap. Diuap. Ada kursi khusus untuk ratus, jadinya pasien duduk di situ. Mm-mm. Sambil duduk saya buatin teh kayak gitu-gitu. Oke. Gitu. Mbak, isian dalam ratus itu apa aja? Ada rempah-rempah. Memang sudah dibuatkan, tinggal kita bakar aja. Nanti uap. Uap atau asap? Uap. Uap. Mm-mm. Sama aja sih, Pak. Beda. Beda ya? Uap itu dari air yang panas. Oh, asap berarti. Berarti asap nih. Asap. Oh, karena dibakar. Nah, dibakar. Oke. Itu ada rempah-rempah kayak daun sirih dan lain-lain kayak gitu. Itu jadi aroma, Ya, beraroma nanti ada aroma ya. itunya. Apanya? Yang mana? Yang mana? Bahannya dibakar. Iya kan bahannya Iya, ada iya, iya. aromanya. Jam berapa ini udah begitu? Iya, nanti kalau mau tahu lebih banyak tentang berbagai macam Iya, terapi itu nanti betul. datang aja langsung ya ke Iya. RSHC. Kebetulan kita sudah ada 71 tindakan. 71. Apa aja nih? Sebutin dong. Ingat ownernya inget nggak nih? Apa aja tindakannya? Kalau untuk facial kita udah pecah-pecahin. Jadi ada facial basic. Itu facial basic ada basic normal, acne kayak gitu. Oh iya, dengan jerawatnya. Anti-aging, Terus detox, detox lagi. hydrating. Hydrating Jadi, berarti dehidrasi. lebih lembab ya. Kayak gitu. Kolagen. Kolagen ya. Facial ultrasound itu ada kayak facial ultrasound kolagen, anti-aging, hydrating, sama apa lagi ya, saya lupa sama. Di situ ada, Pak. Pokoknya digabung itu semua 71 tindakan. Banyak banget. Berarti Gitu. Nova bisa melakukan semua itu. Semuanya. Karena sebenarnya kayak facial itu kan cuma satu, tapi kita cabangin. Iya, ada terapi tambahannya itu ya. Terapi tambahan, jadilah judul baru, judul baru. Iya kayak gitu deh, Pak. Iya, iya. Kayak kita jualan teh, ya teh doang, tapi kita cabangin teh panas, teh dingin, teh susu, Tes susu. teh apa, kan judulnya banyak. Iya, iya. Kayak gitu jadinya. Teh jeruk. Ya kan bisa kan teh. Kan bisa. Kita punya usaha Benar, satu, kita kombinasi, modifikasi, udah jadi deh. Banyak dah judulnya. Banyak deh treatmentnya, banyak deh diminati orang jadinya kan. Wah, Iya, iya. oh di sana nggak ada ini, ada yang di sini kan. Padahal sama aja treatmentnya. Oh, dasarnya ya, basicnya sama aja Sama sebenarnya. aja. Tinggal sekarang mau modifikasinya apa aja sesuai Iya. kebutuhan si customer. Bener. Kayak mie telur, bapak mie telur kan gitu aja. Tapi bapak kasih nama tuh mie ceplok apa gitu kan. Oh iya. Keju, cornet apa gitu kan, orang kan lebih tertarik. Iya, padahal Padahal sama aja mie sama telur, tapi bapak modifikasi gitu. Mie iblis, mie setan gitu. Bener kan, cuma judulnya aja sebenarnya. Isinya sama aja. Gitu. Iya, pintar-pintar mengemas juga ya. Bagaimana memberi nama di produknya Betul. juga. Wah, Iya. itu belajar di Stickers Bila Sada? Oh, entrepreneur. Yang ngajar siapa? Apa tuh? Nanti minta oleh-oleh ke Dewa. Oke, tadi. Nah, yang di 100 tadi, kan tadi katanya dapat teh. Iya, Itu teh apa? saya produksi sendiri. Kebetulan saya suka teh. Saya teh mania. Kayak kalau nggak minum teh pagi itu kayak kurang tenaga gitu kan.
Itu saya ngambil lagi peluang lagi. Nah, Oh iya. namanya otak bisnis ya, apa yang dipegang tuh 3D. Kalau see. orang megang pulpen gitu. Kalau Iya. saya tuh 3D. Oh, tutupnya dari ini. Oh ini print-printannya ini, tintanya warna ini. Nah, saya bisa jual tuh. Oke. Kalau orang lain jual pulpen, saya jual pretelan, kepalanya, kepalanya ekornya, bisa. tintanya kayak gitu deh. Iya. Ceritanya kayak gitu. Bisa dimutilasi. Jadi saya setiap nongkrongnya tuh pasti yang saya lihat bukan sajiannya, bukan masakannya, tapi kayak gini ya ruangannya, kayak gitu piringnya, penataannya kayak gini ya, kursinya kayak gini, itu yang di pikiran saya gitu. Jadi ya udah, jadinya saya produksi teh, saya teh banget gitu kan, anak teh gitu kan. Saya produksi teh, nah saya cari peluang lagi, teh apa yang jarang gitu kan. Kalau teh hanya sekedar teh daun gitu kan, Iya. udah biasa kan. Udah lumrah lah. Udah lumrah gitu kan. Iya. Saya nyari teh dari bunga yang dikeringkan. Jadi saya jalan-jalan ke Bedugul, apa aja ya kayak gitu. Ada rosella, ada ini, ada kembang, ada apa, bunga telang, butterfly pea gitu. Terus saya searching lagi di mana produksinya, pabriknya tuh di mana. Kalau saya ngeringin sendiri kan kurang tuh waktunya karena butuh 72 jam. Belum lagi 71 terapi yang harus dijalankan. Makanya belum lagi hujan kan kayak sekarang. Nggak kering-kering tanaman saya kan, Pak. Benar. Jadi ya udah, saya balik lagi kerja sama orang. Gitu. Saya nyari yang memang petani. Ya udah, saya beli berkarung-karung gitu. Terus habis itu saya racik sendiri, icipan orang Indonesia ya. Oh ini enak gitu. Atau gitu saya bawa ya. Lupa nanti deh. Jadi ada 5 rasa itu. 5 rasa. Ada Instagramnya juga. Ada Apa aja rasanya? Ada sweet mint, itu dari bunga telang. Sweet mint. Saya megang HP boleh? Boleh. Boleh lah. Saking banyak produknya nih. Iya, makanya. Tehnya ada 5 rasa. Iya. Ada 5 rasa. 5 rasa. Rasa aromanya ada berarti sesuai dengan rasanya. Rasa dan aroma. Jadi saya bikin, nah itu juga saya bikin bungkusan, kalau bungkusan yang kotak gitu aja kan nggak gini ya. Jadi saya bikin kemasannya itu sesuai dengan hasil warnanya. Gitu. Kemasannya sesuai. Jadi misalkan dengan warnanya biru ya, isinya biru. Kemasannya biru. Kemasannya berarti kuningnya kuning. Kuning. Tuh, nih. Lu salah. Bisa. Salah. Nanti share ya. Nanti Iya, biar kelihatan nanti di sini. Ini Pak. Kelihatan. Polisi ya. Tapi tuh. Kembang. Oke. Kembang tea namanya. Udah ada Instagram. Udah ada, cuman nggak terlalu banyak Instagramnya. Yang penting kan penjualannya, cuan. Bener. Yang penting omsetnya, yang penting masalah follower belakangan bisa lah. Sama lagi satu basreng, Basreng juga. Mister Kentak namanya. Mister Kentak. Kentak. Iya. Ya itu dari nama suami kan suka nyemil. Oke. Saya buatin jadinya kayak gitu. Itu penjualannya banyak Pak. Kok itu? Ya itu banyak itu. Itu kerja sama juga. Enggak, itu saya kerja sama, cuman saya beli basrengnya orang, saya olah sendiri bumbunya dan lain-lain. Saya klip. Jadi kayak ripekan di Indomaret. Indotit. Titit beda lagi deh. Masuk nih semuanya. Kita tadi nyebut banyak banget. Indotit mah. Kerja keras editornya nanti. Titit. Yang ini. Oke. Kayak gitu. Jadi sambil nyemil kayak gitu sambil makan. Berarti kembang tea itu disediakan juga di RSAC? Udah, daerah saja dan juga ada 5 rasa. Jadi misalkan keluhannya insomnia, saya ambilin yang ini kakomal gitu. Kakomile. Bunga kakomel diracik sama saya, ada peppermint, ada ini, ada itu. Peppermint. Iya. Sayangnya nggak ada di Iya. sini. Nanti deh next. Karena tadi undangannya ada Satya aja. Ya kan itu bagian dari Nova juga kan. Oke. Nah kita balik ke RSAC-nya nih. Nah dari setiap terapi yang disediakan, yang paling susah dilakukan ada nggak? Lebih ke akupuntur tindakan apa gitu. Oh gitu. Yang paling susah dapat apa biasanya? Biasanya itu orang program hamil.
Oh. Biasanya karena kita Gitu. pertama di basicnya dulu, terus di poin titiknya dan jarumnya seberapa panjang untuk ke ovarium. Ovariumnya. Oh iya, beda-beda berarti kan ya Iya, jarumnya karena ya. orang kan pikirnya pengobatan sembuh kan gitu kan. Karena ini pengobatan. Nah, kalau untuk terapi tradisional ini kan lebih kebugaran, Betul. bukan untuk mengobati kan Iya, gitu benar, kan. benar. Makanya kayak gitu, entah orang cancer gitu kan, cancer apa gitu kan, pengenlah diterapi gitu. Kadang orang berpikir kok nggak sembuh ya. Iya, mikirnya ini akan menjadi sembuh ketika melakukan terapi ini. Jadi ya kita edukasi lagi karena ini kan terapi bukan terapi untuk Ya, menyembuhkan. bukan penyembuhan. Kalau memang sembuh ya alhamdulillah gitu kan. Betul. Berarti titiknya pas gitu Iya, ceritanya kan. kembali ke prinsip terapi komplementer, ini terapi pendamping. Pendamping, karena ini cuma pendamping doang gitu kan, kayak gitu. Iya, jadi kalau dia jadi sehat adalah bagian juga dari Plusnya betul. Jadi yang paling susah akupuntur. akupunturnya. Itu berapa lama biasanya satu terapi akupuntur? Tergantung tindakan, tergantung keluhan. Yang tadi misalnya yang apa tadi? Keluhan ibu hamil, program hamil. Program hamil misalnya. Program hamil tuh biasanya saya terapi seminggu pertama 2 kali dulu, basic gitu dulu. Setelahnya itu seminggu sekali, seminggu sekali. Habis itu bulan depannya baru tetap seminggu 2 minggu kayak gitu. Nova sediain paketnya atau dia datang aja. kedatangan aja pembayaran? Oh gitu. Kayak gitu. Mungkin nanti, makasih Pak idenya. Kita menangkap peluang. Iya benar. Kita sediakan paket berapa kali kunjungan dengan harga sekian. Bener. Gitu. Ya, jadi mereka akan lebih termotivasi untuk datang, kan ya? Karena mereka udah bayar. Iya. Oke, yang paling gampang berarti facial gitu ya? Tato wajah juga. Oh, tato wajah lebih gampang. Tato wajah facial itu juga kalau dibilang gampang, kalau kita pemijatannya salah orang jadinya bukannya relax, jadinya kak, aduh apa sih kayak gitu juga. Yang paling gampang paling cuma 100. Oh, 100 karena tinggal ngorek. Tuh gitu. Iya, terus dia duduk. Ya udah terus kita tinggalin, sediain teh, camilan, udah. Oh iya. Kita tinggalin aja. Gitu itu. Tinggal bakar aja. Tinggal bakar aja. Aromanya keluar gak sih biasanya? Keluar. Bahkan orangnya jalan tuh wangi. Makanya kenapa dulu waktu zaman dulu tuh orang mau nikah 100 dulu dia. Itu makanya ada 100 aroma bunga, aroma kemanten kayak gitu-gitu. Oh, pilihannya itu. Ada. Aroma durian ada. Ya kan suaminya suka durian gitu. Aromanya durian. Jadi gitu. Oh iya. Nah, lalu kalau yang ini terapi-terapi ini range harganya berapa? Mulai berapa sampai berapa? Kalau akupuntur sama bekam saya tuh per anatomi, istilahnya kayak kepala, tangan, badan, punggung, kaki atau full body. Itu dari 50 sampai 150 ribu. 50 ribu sampai 150 ribu. Akupuntur juga gitu sama, per anatomi. Anatomi. Kalau misalkan nanti ada keluhan, wah saya di sini di tangan, kan nggak mungkin saya paksain full pak, full kan nggak mungkin gitu kan? Iya benar, sesuai kebutuhan pasiennya. Sesuai kebutuhan. Itu mencari kesempatan. Habisnya itu baru di basic dulu. Iya benar. Kayak gitu. Cara yang sejauh ini dapat pasien yang apa istilahnya? Dia memberikan dampak yang apa ya bahasanya? Dia membayar lebih dari yang sering. Oh, sering. Sering itu uang tips tuh sering banget. Sering banget apalagi kalau dia sudah merasa, kok langsung ada perubahan gitu kan. Karena kadang orang yang asam urat tuh kan. Iya. Kan agak susah digerakkan. Betul. Misalnya kita akupuntur langsung di titik kan dia langsung lebih relax. Lancar juga nasinya ke kita. Ada nah, itu yang kita tunggu. Tips trik akupuntur yang memperlancar mengambil ada. Oh gitu. Jadi karena mereka langsung merasakan efeknya, jadi mereka merasa lebih puas gitu ya. Yang lebih sering tuh yang di imam bonjol. Jadi facial kan, facial mereka ketiduran gitu kan, terus bangun-bangun, kok relax gitu kan, udah cemplung dah tuh. Berarti itu ke terapisnya langsung ya? Iya, lebih kita gimana memanjakan pasien. Men-treatment pasiennya. Men-treatment pasien. Ada benefitnya lah. Betul, mempengaruhi juga.
bagaimana kita komunikasi, Benar. memberikan treatment. Memang pelayanan itu berbeda, harus memang sentuhannya. Benar. Makanya nggak salah sekolah di Minus. Asik. Ini serius apa enggak sih? Pakai Serius ya ya. lebih nggak rugi gitu loh kalau sekolah di medis. Kita Iya, lebih punya value, betul. lebih punya modal, skill. Karena skill itu kan nggak bisa dibayar dengan apapun, Pak. Betul. Kita ditaruh di hutan pun kalau kita punya skill, kita Hidup. bisa hidup, gitu kan. Iya, kalau di bidang kesehatan peluang kerjanya jauh lebih luas. Lebih luas. Jauh lebih luas dan kita jadi lebih siap untuk bertahan hidup dan kita juga bisa membantu sesama. Benar. Investasi hidup kan. Baik, investasi. Skill kita, iya kan inventaris gitu. Tadi kayaknya investasi. Iya benar. Ini usia berapa? Saya balik nih. Oke. Nah, selain RSHC ternyata kan dulu YouTuber juga. Boleh dibahas nih? Kayaknya udah jauh gak ingat jadi nggak usah deh Pak. Oh, nggak usah dibahas, nggak boleh. Jadi kemarin kan sempat buat video ya, buat video waktu juga. COVID. Senggang nggak taunya menguntungkan gitu kan. Ya Oke. udah. Tapi sekarang lebih fokus di sini aja. Oke. Kemudian ada pesan-pesan mungkin buat Sobat Binus nih yang sedang kuliah, yang sedang mendengarkan, yang sedang menonton. Oke. Kalau buat saya sih pesan-pesannya, setiap pelajaran itu kalian save baik-baik, apalagi waktu praktikum kalian save baik-baik teorinya, karena nanti waktu kerja kalian pasti butuh itu. Apapun itu di save. Nanti kalian ada home care, ada on call keliling, pijat bayi atau enggak senam apa itu pasti kepake. Pasti. Saya sudah merasakan gitu soalnya. Benar. Jadinya kalian nggak usah nyari workshop sana sini, karena sekarang workshop kan lumayan kan harganya gitu kan. Kalau kalian udah punya bekal dari sekarang buat apa kan gitu. Paling cuman buat perpanjang apa gitu kan Pak ya, kayak gitu, atau enggak nambah gelar atau apa kayak gitu. Cuman ya itulah, baik-baik didengarkan gitu. Iya. Jadi sepanjang perkuliahan saat ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi pelajaran entrepreneur, komplementer kayak gitu. Berarti membekas banget tuh ya? Membekas banget sampai sekarang. Peluang itu saya jadi setiap apapun saya kerjakan saya selalu lihat peluangnya. Itu kelasnya di mana, masih ingat? Wah, enggak. Hah? Ruangannya masih ingat tuh di mana? Memori mata kuliah entrepreneur waktu itu. Lantai 3 kayaknya, lantai 3 sebelah lift. Kayak gitu. Sebelahnya siapa kiri kanan? Siapa ya? Yulia kayaknya, Yulia. Yulia. Saya satu bangku sama dia soalnya dulu. Terus sama Putri juga depannya, kayaknya campur-campur lah Pak. Iya. Kan gonta-ganti kita. Ganti enggak tetap kan ya, Nggak tetap. kayak di SMA kemarin. Kemarin Nova SMA di mana? Soferdi, SMA Katolik Soferdi Tuban. Itu berarti dekat dengan tempat tinggal sekarang kan? Satu komplek. Guru-gurunya berarti udah diterapis. Udah. Itu peluang juga. Peluangnya masuk ke sana ya. Makasih loh idenya. Datang ke sekolahnya. Iya, ngasih flyer kayak gini ya. Bener. Jualan kita. Pasti cuan dah tuh. Ya datang ke sekolah nanti ya. Bener. Iya sama nanti mungkin bisa ikut ngajar di sini, kasih boleh. inspirasi buat Sobat Binusnya. Jadi terapi komplementer untuk keperawatan gerontik maupun di kebidanan itu kan pasti bermanfaat juga. Menjadi trademark tersendiri ketika nanti buka praktek. Nah, kalau di Nova kan bisa membuka semuanya nih. Kalau nanti mungkin kalau ada Sobat Binus yang mau misalkan spesifik di akupuntur, mungkin bisa belajar di. Bisa. Mau jalan-jalan ke kliniknya boleh? Bisa. RSHC boleh? Boleh. Boleh diulang mungkin. Bisa di mana diakses RSHC sama apa namanya? Biang dan juga sosial medianya kalau ada boleh di-share sama promonya juga kalau promonya juga ada. Oke, jadi RSHC ini ada 2 di Imam Bonjol nomor 239C dan Pasar Barat dekat pom bensin. Kalau yang kedua itu ada di Tuban, Jalan Taman Gereja 5 nomor 10 Tuban Kuta gitu.
Jadi kalau yang di Tuban itu hanya RSAC aja, kalau yang di Imam Bonjol itu gabungan. Jadi RSAC itu ada di dalam biang gitu aja. Gitu. Sosmednya ada? Sosmednya ada. Sosmednya Instagramnya itu Biang Bali sama Rumah Sakit Holistic Care. Yang itu kembang-kembangnya? Oh, kembang tea boleh. Ada juga teh, saya produksi sendiri teh itu kembang tea sama basreng. Boleh Pak? Boleh lah. Buat basreng? Mister Kenta. Mister Kenta. Sayangnya sih nggak ada juga sih. Nggak ada juga, Sayang banget sih ya. Gitu ya. Next Kalau ada kelihatan kan ini loh produknya gitu. bener. Waduh, ternyata banyak banget nih yang bisa kita serap inspirasi dari Nova. Tidak hanya di bidang keperawatan, ternyata di luar keperawatan juga berkembang ya. Ya, Tenggara. Terbukti ada kembang tea-nya. Ada kembang tea sama Mister Kenta. Kenta. Lucu banget namanya. Jadi Sobat Windows, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jadi ini merupakan inspirasi buat Sobat Windows semua. Semoga termotivasi dari seluruh cerita yang sudah disampaikan oleh Nova. Semoga ya sekiranya mungkin hari ini belum terpikir, nanti ke depannya ingat selalu bahwa peluang itu akan selalu ada. Benar. Peluang akan selalu ada. Tergantung sekarang kita menangkap peluang itu. Mau sekarang atau nanti. Betul. Atau tidak sama sekali. Nah, itu jadi. Pilihan Anda sendiri. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Placenta, bye-bye.